singkat-singkat akan menjawab beberapa isu-isu yang terkait dengan UPK 75 tahun ini. Pertama, ada yang mengatakan ini BI ini ngeprank bahwa ini hanya souvenir kemudian dikeluarkan harganya 75.000 gitu sehingga masyarakat merasa ini cuman souvenir gitu kan. Apakah benar begitu dan apa yang membedakan commemorative coin ini dengan yang commemorative notes dengan commemorative coin sebelumnya? Gimana Kak? Benar nggak Kak kalau ini hanya souvenir? Enggak, kalau ini bukan souvenir karena gini, ini kan kalau Sobat Rupiah lihat ini 75.000. Dapatnya itu dengan penukaran seharga 75.000. Memang pertama kali kita buat yang namanya kriteria uang rupiah khusus itu harganya sama. Harganya sama dengan nominalnya. Kalau dulu yang kita keluarkan adalah biasanya commemorative notes atau koin yang memang harganya jauh daripada di atas. Karena kan kalau koin itu kita mengeluarkannya koin emas, koin perak, kan harganya mahal. Yaitu kita jadinya tidak sesuai dengan pecahan, jadi memang berbeda. Nah kalau kali ini itu benar-benar sama. Nah ini selain sama nilainya, ini juga bisa loh dipergunakan untuk belanja bersama. Nah, ini selain sama nilainya, ini juga bisa loh dipergunakan untuk belanja bersama. Nah, ini selain sama nilainya, ini juga bisa loh dipergunakan untuk belanja. Jadi ini legal tender, iya, artinya legal tender. Alat pembayaran yang sah sekali. bisa ditransaksikan. Bisa ditransaksikan. Cuman kalau dengar ceritanya dan bagaimana ini dicetaknya tentunya terbatas kan, BI tidak cetak terus tiap tahun tidak kan? Enggak, karena kan tadi kita sebutkan bahwa ini kan kategorinya masuk ke dalam uang rupiah khusus, sehingga memang cetaknya itu tidak tiap tahun ya udah sekali. Jadi hanya dicetak sebagai peringatan. Betul, 75 tahun. Nah yang isu bukan harganya, nilainya itu adalah 75.000. Betul sekali. Dan mendapatkannya sebenarnya mudah. Betul sekali. Karena Bank Indonesia mencetak banyak. Berapa? 75 juta. 75 juta lembar. Banyak, nggak sedikit. 75 juta dan Sobat Rupiah bisa memperoleh. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan puncak yang rame sekali Sobat Rupiah ini nanya, termasuk saudara-saudara saya, ibu, bapak, om, tante semua bertanya. Gimana caranya mendapatkan? Kok ada mekanisme kan dikatakan kok susah banget penuh gitu. Nah ini gimana sih? Pertama cara mendapatkannya dan bagaimana untuk menyikapi permintaan netizen ini? Jadi gini, cara mendapatkannya Sobat Rupiah tinggal masuk sebenarnya ke aplikasi yang kita namakan Pintar. Pintar ya. Jadi masuk ke aplikasi https pintar.bi.go.id. Sebenarnya masuk ke situ langsung bisa melakukan pemesanan. Jadi pemesanannya itu memang saat ini adalah di seluruh kantor Bank Indonesia. Jadi semua kantor Bank Indonesia akan melayani penukaran di daerah-daerah. Di daerah-daerah. Jadi seluruh Indonesia. Sobat Rupiah masuk ke aplikasi lalu lakukan pemesanan. Nah, kemarin itu ketika dibuka pada tanggal 17 Agustus pukul 3 sore aplikasi Pintar dibuka langsung semuanya memesan gitu. Habis. Animo yang tinggi tadi. Betul, animo yang tinggi. Habis gitu kan. Lalu kita panjangin karena dulu cuma yang berakhir habis tuh kuotanya bukan uangnya ya. Jadi kuotanya habis lalu kita panjangin sampai 30 September. Jadi akhirnya Sobat Rupiah masuk lagi memesan, habis lagi gitu ya. Terus kita lihat dong, wah animo yang begitu besar masyarakat, jangan sampai mereka juga tidak bisa mendapatkan dengan mudah. Nah kita sudah buka loh Kak Ijun penukaran secara kolektif. Gitu. Jadi sekarang bisa kolektif. Bisa kolektif, masuk saja ke aplikasi Pintar, ambil menu kolektif. Ada penukaran kolektif. Betul kalau sekali. Itu artinya kita bisa ngumpulin teman-teman kita ngumpulin atau keluarga, mau berapa tetangga, orang, keluarga, mau teman kerja, mau siapapun. Yang penting ada nomor KTP-nya. Betul, yang penting satu KTP dapat satu lembar. Satu KTP satu lembar tetap ya. Cara sekali. penukarannya satu KTP satu lembar. Betul. Jadi kita bawa itu. Kita satu orang download formnya, kita isi lalu kita upload lagi, kita email. Ada alamat emailnya jelas. Jadi masing-masing
kantor Bank Indonesia punya alamat email. Itu minimal berapa ya kalau kolektif? Jadi kalau kolektif, misalnya Kak Ijun bawa minimal 17 orang. Minimal 17. Kalau 30 boleh? Lebih 50 dari boleh. silakan gitu. Mau 500 Kak Ijun silakan boleh. gitu. Ada duitnya. Jadi benar-benar Bank Indonesia memberikan kemudahan, ya kan, untuk masyarakat dapat menukar seluas-luasnya gitu. Dan tentunya kenapa dibatasi ini kan juga kita melihat terkait dengan protokol COVID Betul juga. sekali. Karena kan kalau sekarang kita lihat protokol COVID membatasi jangan sampai orang antri, ya kan? Karena itu ketika kita memesan itu sudah ada tuh nanti responnya, kapan diambil. Nah kalau kolektif itu bisa mengurangi antrian orang yang datang ke Bank Indonesia. Jadi silakan Sobat Rupiah, cari teman, cari saudara, cari kolega, lakukan penukaran kolektif. Oke. Wah, itu menarik. Tadi jadi sudah bisa orang kolektif, dan yang untuk individu akan ada tambahan lagi? Iya. Ada tambahan juga? Betul. Jadi karena Bank Indonesia intinya adalah memberikan kemudahan dalam memberikan layanan penukaran, kita selain kita membuka seluas-luasnya juga, kita juga memberikan kepada yang individu. Kalau individu kan bilang, wah saya nyari 17 orang, repot juga ya. Silakan masuklah ke Pintar, karena kita kuota untuk individual sudah ditambah. Nah inilah cara mekanisme untuk mempercepat dan memperluas pengedaran bagi masyarakat Sobat Rupiah yang ingin memiliki uang peringatan kemerdekaan 75 tahun. Nah itu dia diskusi kita hari ini dengan Kak Eva Adiria, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab isu-isu yang berkembang ataupun kegalauan dan pertanyaan dari Sobat Rupiah terkait dengan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun NKRI.